Ya, berikutnya pemirsa kita akan menuju ke BNPB untuk mengetahui penanganan COVID terkini 19. Selamat sore saudara-saudari. Untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19, kita harus meminimalisir risiko tertular dan menularkan. Oleh karena itu, kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan kedua, kewajiban pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Jadi, kebiasaan baru yang kita praktikkan saat ini bukan hanya karena tuntutan situasi adaptasi dengan situasi pandemi COVID-19, tetapi merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, terutama COVID-19, di tempat dan fasilitas umum harus memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu. Nah, salah satu yang paling penting diperhatikan adalah ketika kita berada di situasi yang berisiko tinggi, seperti ketika kita hendak dan saat menggunakan angkutan umum. Perlindungan kesehatan individu juga merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk para pengguna moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. BPS pernah membuat survei sosial demografi dampak COVID-19 yang menyatakan sebanyak 82,5% responden memilih opsi selain transportasi umum. Sementara, sisanya masih aktif menggunakan transportasi umum. Namun, baru sebanyak 38,11% yang telah menjaga jarak atau social distancing setidaknya 1 meter dari orang lain. Bahkan, sebagian masih mengaku tidak melakukan jaga jarak fisik. Nah, inilah yang harus kita semua perbaiki. Oleh karena itu, bagi calon penumpang kendaraan umum, perhatikan 7 langkah protokol kesehatan berikut. Pertama, memastikan diri dalam kondisi yang sehat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan, atau bahkan sesak napas, tetaplah di rumah. Kedua, jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan umum yang berpenumpang terbatas dengan memberikan informasi kepada supir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan. Ketiga, wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi. Keempat, menjaga kebersihan tangan dengan sering cuci tangan atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kelima, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut, terutama kalau tangan kita kotor. Keenam, tetap perhatikan jaga jarak aman, minimal 1 meter dengan orang lain. Ketujuh, jika kondisi kendaraan umum padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Saudara-saudari, panduan tadi dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan untuk melindungi pergerakan masyarakat. Karena mobilitas adalah bagian dari produktivitas kita. Dan angkutan umum adalah sarana transportasi yang dipromosikan oleh banyak negara karena ramah lingkungan dan lebih efektif mengurangi polusi. Namun dalam masa beradaptasi ini, kita harus memastikan keamanan dalam bertransportasi, patuhi protokol kesehatan, dan pastikan kita aman dari COVID-19. Disiplin adalah kunci dari berhasilnya adaptasi ini, dan keberhasilan adaptasi kebiasaan baru menentukan berhasilnya kita tetap produktif dan aman COVID-19. Semoga bermanfaat dan salam sehat dari saya.